Pernahkah kita bertanya, mengapa harga barang di pasaran terlihat seragam meskipun produksinya berbeda? Nah, contohnya pada harga semen, harga tarif operator seluler, dan juga pada harga bahan bakar. Fenomena ini bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari sebuah struktur pasar yang disebut oligopoli. Mari kita bahas bagaimana sistem ini bekerja dan dampaknya bagi konsumen dan perekonomian. Pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna, di mana penawaran satu barang hanya dipengaruhi oleh beberapa perusahaan saja. Pada umumnya, jumlah perusahaannya hanya berkisar kurang dari 10 perusahaan, tetapi lebih dari 2 perusahaan. Tiap-tiap perusahaan bisa menentukan kebijaksanaannya sendiri, contohnya pada kebijakan kenaikan harga barang. Pada pasar oligopoli, perusahaan satu dan perusahaan lainnya itu saling terkait dan saling memperhatikan. Karena kebijakan perusahaan satu bisa mempengaruhi penjualan dan juga profitabilitas dari perusahaan yang lain. Untuk dapat membedakan pasar oligopoli dengan pasar lainnya, kita dapat melihatnya berdasarkan ciri berikut ini. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya terdapat beberapa penjual dalam pasar. Yang ketiga, produk yang dijual bisa bersifat identik, namun bisa pula berbeda dengan kualitas standar yang telah ditentukan. Yang keempat, adanya hambatan untuk memasuki pasar bagi pesaing baru. Yang kelima, adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Yang keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Jenis-jenis pasar oligopoli dibedakan berdasarkan produk yang diperdagangkan, yaitu dibedakan menjadi dua. Ada oligopoli murni atau pure oligopoli. Dan yang kedua yaitu ada oligopoli dengan perbedaan atau different oligopoli. Yang pertama yaitu ada pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Merupakan praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya, praktik oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan atau semen. Yang kedua yaitu ada pasar oligopoli dengan pembedaan atau different oligopoli. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Model oligopoli sama seperti jenis-jenis oligopoli, model oligopoli juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada model oligopoli kolusif dan juga model oligopoli non-kolusif. Yang pertama yaitu ada oligopoli kolusif. Adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar melakukan kolusi melalui perjanjian atau kesepakatan untuk membagi-bagi pasar dan menetapkan harga atas kesepakatan yang lain, yang termasuk dalam oligopoli kolusif. Yang kedua yaitu ada oligopoli non-kolusif, yaitu pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar tidak melakukan kolusi. Dampak oligopoli berpengaruh kepada 3 aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek pertumbuhan industri. Dari aspek ekonomi berpengaruh kepada struktur harga dan inovasi serta investasi. Dari struktur harga, di pasar oligopoli, harga cenderung lebih tinggi karena hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar dan bisa mengatur harga sesuka mereka. Contohnya, di pasar rokok, beberapa produsen besar bisa menetapkan harga yang tinggi sehingga konsumen akhirnya membayar lebih mahal daripada harga seharusnya jika banyak pesaing. Hal ini mengurangi daya beli masyarakat karena mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk produk tersebut. Dan sedangkan yang kedua, struktur inovasi dan investasi. Karena persaingan yang terbatas, perusahaan dalam oligopoli kurang termotivasi untuk berinovasi atau mengembangkan produk baru. Contohnya, dalam industri minyak dan gas, perusahaan besar mungkin lebih fokus mengurangi biaya daripada mencoba teknologi baru yang mahal. Sehingga kemajuan teknologi menjadi lambat. Akibatnya, konsumen kehilangan pilihan produk yang lebih baik atau lebih murah. Selanjutnya, dari aspek dampak sosial. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Perusahaan besar yang menguasai pasar mengakumulasi keuntungan besar, sedangkan pengusaha kecil sulit bertahan. Misalnya, warung kecil yang menjual produk serupa akan kalah bersaing dengan supermarket besar yang bisa menawarkan harga lebih murah dan lebih banyak pilihan produk. Kondisi ini membuat usaha kecil sulit berkembang dan memperbesar kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Yang kedua, dinamika ketenaga kerjaan. Perusahaan besar cenderung menggunakan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, sehingga lapangan pekerjaan baru sulit tercipta.
Contohnya, pabrik besar menggunakan mesin otomatis sehingga jumlah pekerja yang dibutuhkan lebih sedikit, sedangkan perusahaan kecil yang bergantung pada tenaga manusia sulit berkembang. Selain itu, informasi tentang lowongan kerja sering hanya tersebar di perusahaan besar sehingga kesempatan menjadi tidak merata. Pertumbuhan industri. Yang pertama, hambatan masuk pasar. Perusahaan kecil dan baru menghadapi banyak rintangan, seperti modal besar dan juga sulitnya mendapatkan akses distribusi karena perusahaan besar sudah menguasainya. Contohnya, usaha kecil ingin menjual produk makanan, tetapi kesulitan menjangkau pasar karena toko-toko besar sudah bekerja sama erat dengan produsen besar dan menawarkan harga yang tidak bisa disaingi oleh usaha kecil. Yang kedua yaitu ada efisiensi dan juga skala ekonomi. Perusahaan besar bisa menekan biaya produksi lewat produksi dalam jumlah besar, sehingga harga produknya bisa lebih murah dan stabil. Misalnya, perusahaan besar di bidang elektronik bisa membeli komponen dalam jumlah besar, sehingga biaya per unit turun. Namun, kalau perusahaan besar mulai mengurangi persaingan, inovasi, dan perbaikan produk bisa menurun karena mereka merasa sudah tidak ada pesaing yang mengancam. Lanjut di fenomena oligopoli. Pada pasar oligopoli, semua bisnis saling berhubungan satu sama lain. Setiap produsen tahu bahwa harga dan output mereka bergantung pada tindakan perusahaan lain dalam industri. Selain itu, terjadinya perjanjian oligopoli juga berdampak besar terhadap kerugian konsumen dan antar pelaku usaha. Konsumen dan bisnis kehilangan banyak karena perjanjian oligopoli ini. Oleh karena itu, praktik oligopoli biasanya digunakan sebagai langkah untuk mencegah perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, serta sebagai upaya untuk mempertahankan laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual, sehingga kompetensi harga di antara perusahaan oligopoli menjadi tidak ada dan kaku atau tidak dapat berubah secara bebas. Setelah perjanjian dibuat, terbentuk pasar oligopoli di mana ada lebih dari 2 perusahaan, tapi tidak lebih dari 10. Dalam pasar oligopoli, biasanya terjadi keterlibatan pandangan. Karena apabila ada seorang pemasok yang menaikkan harga suatu barang dagangannya, maka pemasok lainnya akan ikut menaikkan harga. Demikian pula sebaliknya, apabila ada yang menurunkan harga barang dagangannya. Karena homogenitas, barang menghilangkan persaingan dalam kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan. Maka situasi seperti ini disebut perilaku saling adaptif antar pelaku ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk menafsirkan undang-undang tersebut dengan menentukan apakah hambatan perdagangan itu tepat. Dengan mempertimbangkan faktor persaingan, misalnya, tidak semua kontrak dan aktivitas bisnis yang termasuk dalam undang-undang anti monopoli dapat mengarah pada perilaku monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau berdampak negatif pada masyarakat. Studi kasus pasar oligopoli yang ada di Indonesia dapat dilihat dari analisis model pasar oligopoli dan strategi pada perusahaan layanan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Mengkaji pasar telekomunikasi yang sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat yang menguasai sekitar 90% pangsa pasar sejak liberalisasi di tahun 1990-an. Pasar ini termasuk karakteristik oligopoli yang dimana harga menjadi faktor utama dalam persaingan yang dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang digunakan untuk memperoleh layanan. Selain para perusahaan ini bersaing melalui harga, para perusahaan ini juga fokus pada inovasi layanan seperti pengembangan jaringan 4G dan 5G dan paket layanan yang beragam. Sementara di sisi lain ada kolaborasi untuk pengembangan infrastruktur dan layanan iklan guna menghadapi tantangan dari kompetitor global. Industri telekomunikasi menghadapi tantangan yang banyak seperti menurunnya pendapatan pada sektor telekomunikasi tradisional seperti SMS dan juga telepon, serta perang harga yang menekan profitabilitas perusahaan dan juga kebutuhan investasi yang sangat besar untuk infrastruktur. Meskipun begitu, adanya teknologi 5G, Internet of Things, dan juga layanan cloud menjadi salah satu peluang untuk pertumbuhan investasi dan perekonomian. Pemerintah berperan penting untuk menjaga persaingan agar tetap sehat, memastikan infrastruktur berjalan merata, dan juga mendorong inovasi. Oleh karena itu, regulasi yang ketat sangat dibutuhkan agar mengawasi perusahaan, mencegah terjadinya kolusi, dan juga menjaga kualitas layanan. Kondisi ini bisa dianalisis menggunakan
analisis Bertrand, yaitu untuk melihat persaingan harga. Selain itu, bisa juga dengan kerangka SCP untuk melihat hubungan antara kinerja industri, struktur pasar, dan juga perilaku perusahaan. Kesimpulannya yaitu pasar telekomunikasi di Indonesia merupakan salah satu bentuk atau contoh dari pasar oligopoli yang terstruktur dengan baik, yang mana persaingan yang kuat dapat kita lihat dari segi harga maupun inovasi. Nah, strategi perusahaan merupakan perpaduan antara kompetensi agresif dan juga kolaborasi yang strategis. Tentunya harus tetap selaras dengan dinamika regulasi dan juga perkembangan teknologi agar industri ini tetap berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk konsumen maupun untuk perekonomian nasional. Dari pembahasan tadi, bisa kita langsung simpulkan kalau pasar oligopoli itu seru banget. Karena keputusan satu perusahaan saja itu langsung efek ke yang lain. Makanya, pasar ini unik dan seru banget buat dipelajari. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa terus belajar ya. Dan see you di materi selanjutnya. Bye. Bye-bye. Bye.